Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fadihaya dari kelas 28B. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai perangkat tes. Di mana perangkat tes yang baik adalah alat tes yang hasil pengukurannya dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai kemampuan peserta tes dalam bidang tertentu yang menjadi sasaran ukurannya. Perangkat ukur yang baik tidak akan memberikan data yang menyesatkan pada sesuatu yang diukur. Oleh karena itu, dalam penyusunan perangkat ukur sebelum digunakan perlu dilakukan pengujian validitas, pengukuran, dan reliabilitas terlebih dahulu. Validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Oleh karena itu, validitas merupakan fundament paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi suatu tes. Proses validasi meliputi pengumpulan bukti-bukti untuk menunjukkan dasar saintifik penafsiran skor seperti yang direncanakan. Validitas pengukuran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu validitas isi atau content validity, validitas kriteria atau criterion validity, dan validitas construct validity. Validitas kriteria ini dibagi menjadi 2, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Validitas isi adalah validitas yang akan mengecek kecocokan di antara butir-butir tes yang dibuat dengan indikator, materi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Butir tes yang dinyatakan valid jika butir-butir yang dibuat secara tepat dapat mengukur indikator. Suatu tes dikatakan memiliki validitas isi apabila butir-butir yang disusun sesuai dengan materi-materi pelajaran dan indikator yang telah ditetapkan. Validitas kriteria adalah kecocokan di antara prediktor dengan kriteria atau skor kriteria. Validitas kriteria ditunjukkan kepada baik atau tidak baiknya predikator. Jika validitas kriteria baik, maka alat ukur predikator dapat digunakan dengan berbagai keperluan sejenis. Jenis validitas kriteria yaitu validitas serentak, yakni kriteria terdapat pada saat yang sama dengan prediktor, dan validitas prediksi, yakni kriteria terdapat kemudian setelah prediktor. Variabel konstruk adalah variabel yang abstrak hasil konstruksi para pakar, misalnya sikap, motivasi, inteligensi, minat, kecemasan, kegelisahan, frustasi, dan sosiabilitas. Validitas konstruk menunjukkan beberapa tempat pengukuran validitas itu terhadap maksud sesungguhnya dari variabel itu. Validitas konstruk dikemukakan oleh L.G. Cronbach dan P.A. Mel pada tahun 1955, Arafah 2017. Reliabilitas adalah kemampuan alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan stabil bila dilakukan pengukuran yang berulang dalam waktu berbeda pada objek yang sama. Metode tes restes dilakukan dengan menggunakan tes yang sama pada kelompok subjek yang sama 2 kali dengan memberi tenggang waktu yang cukup di antara kedua penyajian tersebut. Estimasi reliabilitas dengan menggunakan metode parallel from dilakukan dengan menghitung korelasi kehormatan antara 2 tes paralel yang disajikan pada kelompok subjek yang sama. Metode internal konsistensi hanya memerlukan 1 kali penyajian tes saja. Salah satu prosedur dalam metode internal adalah spill halt. Sebelah 2 tes yang akan diestimasi reliabilitasnya dibelah menjadi 2 bagian. Apabila terdapat alasan kuat antara menganggap belahan 1 dan 2 adalah paralel, maka estimasi reliabilitas keseluruhan tes X, yaitu Pxx, dapat dilakukan dengan formula Spearman-Born pada koefisien korelasi antara skor pada belahan 1 dan 2. Apabila distribusi ke skor pada belahan 1 dan 2 tidak memiliki varians yang sama atau tidak cukup alasan untuk menganggap kedua belahan tersebut paralel, maka estimasi reliabilitas keseluruhan tes dapat diperoleh dengan menggunakan koefisien alfa. Jika setiap komponen atau belahan tes merupakan butir yang diberi skor dikotil, yaitu terdiri atas angka 0 dan 1, maka formula alfa akan mengambil bentuk khusus sebagai formula Coder-Richardson 20. Coder dan Coderson merumuskan pula formula guna menghitung reliabilitas tes yang terdiri atas item dikotomi dengan menggunakan proporsi subjek yang mendapat skor 1. Rumus ini dikenal dengan nama formula Coder-Richardson 21. Kegunaan lain dari formula Spearman-Born yaitu dapat dipakai untuk memprediksi
pengaruh penambahan dan pengurangan jumlah butir tes terhadap reliabilitas tes yang bersangkutan. Sekian dari paparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.